Halo teman-teman semuanya. Berdasarkan data dari Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia memiliki skor 37 yang masih mengindikasikan banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Kita sudah mengerti dan memahami dengan jelas bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ataupun juga orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara. Teman-teman, perlu diingat bahwa korupsi bukan hanya berbicara mengenai uang saja, tetapi mengenai waktu juga. Korupsi waktu adalah perilaku di mana seseorang tidak menjaga waktu yang diamanahkan kepadanya, termasuk dalam urusan pekerjaan. Perbuatan ini sangat tidak terpuji karena dapat menghambat pekerjaan dari rekan kerja yang lainnya. Pernah tidak kamu melakukan tindakan korupsi? Berikut ini adalah tindakan korupsi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita loh teman-teman. Di antaranya, 1. Merebaknya korupsi waktu dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, kita diberikan target di dalam mengerjakan pekerjaan kita, lalu kita ngaret. Sehingga kita merugikan waktu yang dimiliki oleh rekan kerja kita yang lainnya. Karena mereka jadi tidak dapat mengerjakan pekerjaan mereka karena tindakan ngaret kamu. Yang kedua, meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku yang sebenarnya. Yang ketiga, memberi uang damai saat ditilang polisi. Yang keempat, kebiasaan dalam markup anggaran di tempat kerja dan masih banyak lagi. Banyaknya praktik korupsi di Indonesia seakan-akan sudah menjadi budaya bangsa. Hal ini sebetulnya memalukan dan juga memilukan. Kapan bangsa ini maju jika korupsi masih menggerogoti? Oleh karena itu, kita perlu memahami apa sih penyebab dari terjadinya korupsi yang sedemikian membudaya di bangsa kita. Faktor internal dari terjadinya korupsi diantaranya 1. Sifat tamak atau rakus yang dimiliki manusia. Kedua, lemahnya moral yang dimiliki manusia. Ketiga, gaya hidup konsumtif. Keempat, lingkungan keluarga yang membudayakan dan mendorong tindakan korupsi. Dan yang kelima, kebiasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Faktor eksternal dari terjadinya korupsi adalah yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban dari tindakan korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Kedua, masyarakat tidak menyadari bahwa mereka melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang memahami tindakan korupsi dan bagaimana mencegahnya. Keempat, pendapatan masyarakat yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kelima, merebaknya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok di dalam masyarakat. Keenam, masyarakat melihat pimpinan melakukan korupsi, sehingga tidak ada teladan yang benar di dalam suatu masyarakat. Ketujuh, lemahnya sistem pengawasan terhadap tindakan korupsi. Kedelapan, lemahnya tindakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Teman-teman semuanya, masyarakat tidak akan menjadi semakin baik hidupnya jika korupsi masih berkembang dengan pesat di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk memahami apa sih yang menyebabkan korupsi terjadi. Setelah memahami penyebabnya, yuk kita sama-sama koreksi diri kita. Jangan-jangan kita telah menjadi manusia yang tanpa sadar membudayakan tindakan korupsi di dalam kehidupan kita. Jika kita sadar, jangan tersinggung dan mencari pembenaran diri. Tetapi pilihlah jalan yang baik untuk membuat diri kita terhindar dari melakukan tindakan korupsi. Mari kita budayakan tindakan jujur, bersih, mentaati peraturan yang ada demi kemajuan dan keberlangsungan masyarakat Indonesia.